sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita belajar, karena ini jam pertama, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, Ketua Bu. kelasnya Mbak Saras ya, dipersilahkan untuk memandu temannya untuk membaca doa ya Mbak. Oh iya, baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Saras yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, masih ingat nggak nih anak-anak kemarin kita minggu lalu belajar tentang apa? Lupa, Ada yang masih Bu. ingat? Iya, Ajeng ya? Iya, Bu. Minggu Iya, lalu kita belajar tentang dasar-dasar. Benar nggak, Bu? Iya benar, minggu lalu kita belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang apa nih? Udah ada di depan layar nih, tentang langkah-langkah Langkah memulai Kewirausahaan. kewirausahaan. Iya benar. Kita ini akan belajar tentang langkah-langkah memulai wirausaha. Oke, selanjutnya kita akan membaca tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Ibu, next ya video PPT-nya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini siapa yang bisa membacakan nih? Ada 3. Saya, Bu. Yang pertama Iya, itu Sarah. kita mampu menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Lalu yang kedua, kita mampu menjelaskan tentang langkah-langkah memulai wirausaha, dan kita mampu menjelaskan tentang jenis usaha dan contoh usaha yang dapat dikembangkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Sarah. Benar ya, anak-anak. Sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menjelaskan tentang pengertian dari kewirausahaan. Kemudian yang kedua itu mampu menjelaskan tentang langkah-langkah memulai wirausaha. Yang ketiga kita diharapkan mampu menjelaskan tentang jenis usaha dan contoh usaha apa sih yang dapat kita kembangkan nantinya. Oke? Oke, sampai sini paham tujuan pembelajaran kita? Paham, Bu? Baik, paham, Bu. Oke, Ibu next ya. Oke, yang selanjutnya Ibu akan membacakan nih, menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan ini apa sih? Kita tadi ngomong tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Berpikir secara kreatif dan inovasi ini merupakan dasar dan juga sumber penggerak sehingga dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di depan. Oke, kewirausahaan itu sebuah inovasi secara kreatif ya, berpikir secara kreatif. Intinya seperti itu. Oke, itu tadi pengertian dari kewirausahaan. Kemudian yang selanjutnya nih, tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya. Wah, itu ada langkah-langkah usaha. Untuk mengetahui langkah-langkah memulai usaha, selesaikan apa ini? Permainan apa? Permainan Tebak dulu gambarku. Iya, untuk mengetahui langkah-langkah memulai wirausaha nih kita akan bermain nih supaya tahu apa aja sih. Oke, langsung aja yuk. Nah, ini ada gambar ikan. Kemudian ditambah dengan bahasa Inggrisnya tidak. Ada gambar kemudian ditambah i. Ada yang bisa menjawab nggak ini apa sih? Inovasi. Tadi Ibu sudah ya? Inovasi, Bu. Oh iya, benar. Coba. Yeay. Iya, benar. Ye, tepuk Saras. Berarti Mbak Saras ini sudah membuka modul dan juga PPT-nya ya di Classroom. Iya, Bu, sudah baca tadi. Oke, yang lainnya gimana nih? Belum baca deh kayaknya ya. Oke, nanti dibaca lagi. Kemudian nih ada lagi game yang selanjutnya nih, tebak gambar yang satu lagi. Oke, yuk diganti ya. Belum. Oh, peluang, Bu.
Ye, benar. Iya. Oke. Ini ada gambar yang selanjutnya. Kelihatan gambarnya? Oke, kelihatan ya. Oke, gambar yang selanjutnya itu gambar ada ibu. Sayu suaranya nggak ada. Suaranya Ya. hilang lagi, Kak. Oh, udah ada. Oke, udah ada. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, maaf ya tadi terkendala sinyal, maklum ya. Ini ada gambar orang, juga ada plus nih. Tadi udah dijawab, Bu, sama Siapa yang Desi. Peluang, Bu, tadi Desi jawabnya. Silahkan. Ya, silahkan. Oke, iya bener Desi. Terima kasih ya Desi. Tepuk tangan dong untuk Desi. Oke, terima kasih ya Desi. Oke, selanjutnya. Oke, bener ya tadi kita sudah bermain tentang memulai wirausaha dengan tebak gambar. Ini bener ya. Yang pertama, langkah-langkah memulai wirausaha itu yang pertama tadi, kemudian ada peluang, yang ketiga ada buat strategi, yang keempat ada pilih wirausaha sesuai dengan bidang, yang keempat pilih target market yang tepat. Nah, inovasi itu kenapa sih kita harus berinovasi? Karena masyarakat itu sangat suka dengan inovasi dan barang-barang yang kreatif seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus pintar mencari peluang di lingkungan kita. Nah, misalkan di lingkungan kita itu ibu-ibunya banyak yang membutuhkan benda-benda yang tajam seperti peso. Nah, kita bisa membuat usaha dalam bidang itu gitu. Kemudian buat strategi yang tepat. Nah, kita misalkan Desi mau jual jasa tentang foto. Nah, kita harus bisa membuat strategi siapa sih yang menjadi sasaran kita dan bagaimana caranya seperti itu. Kemudian pilih wirausaha sesuai dengan bidang. Misalkan Saras ini suka menanam tanaman hias seperti itu. Nah, bisa Saras itu membuka usaha dalam bidang pertanian gitu karena memang kalau sesuai dengan bidang yang kita inginkan itu akan lebih mudah gitu dan lebih menyenangkan memulai wirausaha gitu ya. Kemudian yang terakhir pilih target market yang tepat. Nah, misalkan nih di suatu daerah itu membutuhkan peso. Nah, di situ kita menjualnya peso, jangan menjual misalkan menjual jasa gitu karena tidak akan ada yang membelinya gitu karena memang kebutuhan di sana tidak itu gitu. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham, Bu. Paham ya. Oke, slide yang selanjutnya. Oke, di sini ada jenis usaha dan contoh usaha yang dapat kalian kembangkan. Nah, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa memilih usaha dan mempunyai impian kalian tentang usaha kalian, ya. Jenis usaha dan contoh usaha yang dapat kalian kembangkan yang pertama itu dalam dunia pertanian, misalkan budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik dan lain sebagainya. Kemudian dalam dunia perdagangan nih, ada banyak sekali, ada kuliner, kecantikan, fashion, aksesoris dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang bidang perdagangan nih banyak juga, ada salon, les privat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nih ada dalam bidang industri kecil. Ada apa aja dalam bidang industri kecil? Siapa yang bisa menyebutkan nih? Saya, Oke. Bu. Ayo, silakan Sarah. Di industri kecil itu ada kerajinan tanah liat, kerajinan kayu, industri rumah tangga, anyaman, mainan, produksi tahu tempe, produksi susu kedelai, rotan, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Sarah. Sebenarnya banyak sekali jenis usaha dan contoh usaha yang dapat kalian kembangkan. Kemudian, Ibu tadi sudah membagikan video di link Classroom. Di Classroom sudah ada yang membukanya? Sudah Ibu berikan tugas? Sudah, Bu. Ya. Salah satu dari kalian bisa untuk menjelaskan apa sih pesan dan kesan dari
video tersebut dan juga impian apa yang kalian miliki usahanya dan alasannya apa? Yuk, siapa salah satu nih? Saya ya Bu, izin Oh mencoba. iya, boleh Sarah. Ya, jadi modal dalam sebuah usaha tidak hanya berbentuk uang. Nah, Allah itu telah memberikan modal yang lebih berharga yaitu akal atau pikiran. Nah, dengan akal kita mampu mempunyai skill yang luar biasa jika kita terus berlatih dan berusaha. Nah, uang itu memang sangat penting tetapi lebih luar biasa akal yang dapat membantu kita untuk mendapatkan uang. Nah, jadi di sini mimpi saya itu, Bu, saya ingin membuka usaha dalam bidang pertanian, yaitu membuka usaha tanaman hias yang alhamdulillah sudah saya geluti saat ini. Nah, alasannya karena saya sangat suka berkebun dan merawat tanaman serta peluang saya yang saya temui pada bisnis tanaman hias sangat besar untuk mendapatkan keuntungan di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu. Begitu. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Saras. Wah, berarti impiannya Saras itu membuat bisnis dari tanaman hias. Iya, benar ya. Memang di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang memiliki waktu luang sehingga tanaman hias dirasa cocok untuk kita jadikan bisnis. Oke, seperti itu ya Saras. Iya, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah lewat ya, nggak kerasa kita ngobrol, kita belajar di kelas ini. Untuk selanjutnya siapa nih yang bisa menyimpulkan materi? Oke, slide selanjutnya Ibu. Gini dulu. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan nih? Mungkin? Desi, Bu. Baik, Desi, dipersilakan Desi. Baik, kesimpulannya. Jadi materi di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi ini merupakan dasar dan juga sumber penggerak sehingga dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di depan. Langkah-langkah dalam memulai usaha ada 5, yaitu yang pertama, pilih target market yang tepat. Yang kedua, buat strategi. Yang ketiga, pilih wirausaha sesuai dengan bidang. Selanjutnya, pintar mencari peluang di lingkungan. Dan yang terakhir, buat inovasi baru. Ada banyak jenis usaha yang dapat dilakukan, contohnya ada usaha di bidang pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Baik, terima kasih Desi untuk udah menyimpulkan materinya ya. Baik, Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup baik, namun ada sedikit kendala sinyal karena memang ya di masa pandemi ini emang banyak sekali sinyal-sinyal anak-anak yang sinyalnya susah. Oke. Sebelum itu Ibu mengingatkan bahwasannya ada absen ya nanti di classroom sampai jam 23.00 nanti bakal kelihatan tuh siapa aja yang nggak hadir. Kemudian Ibu mengingatkan juga bahwasannya di sana ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sana sudah ada petunjuknya, kalian tinggal kirim di email Ibu. Oke? Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.